di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya bahwa saat ini setiap jemaat-jemaat KBC, bahkan setiap pribadi yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mereka semua dilawat Tuhan, mereka dijamah oleh kuasa Tuhan, mereka menikmati sesuatu yang baru di dalam Engkau, sebab Tuhan bekerja pagi hari ini dan Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib bagi setiap kami yang membuka hati di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menari, kami siap melompat, kami siap bersukacita, sebab kami tahu sukacita surgawi itu memenuhi hati dan pikiran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menaikkan ucapan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Amin. Tuhan kita Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Amin. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. 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 Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku,
Bapa, terima kasih. Kami berkata pagi ini Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Pujian, pengagungan, penyembahan telah naik di hadapan Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu, dan kami menikmati senantiasa hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami mau berkonsentrasi fokus untuk pemberitaan firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu sudah ada di dalam hidup kami masing-masing dan terus Tuhan limpahkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu agar Tuhan Yesus saja yang nampak dalam pemberitaan firman ini, dan Roh Kudus taruh firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu ini. Serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus mengurapi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing dan setiap pemirsa yang mengikuti live streaming ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua berkata amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat KBC yang saya cintai, yang saya banggakan. Dan shalom untuk setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya yang mungkin mengikuti ibadah kami melalui live streaming ini. Shalom buat kita semuanya. Baik, puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengungkapkan isi hati saya, atau lebih tepatnya apa yang saya alami dalam beberapa waktu terakhir ini. Saudara, ini yang saya alami dalam waktu-waktu terakhir ini. Saya mengalami kekaguman akan Bapa lebih dan lebih lagi. Saya mengalami kekaguman akan Bapa lebih lagi karena melihat pekerjaan kasih karunia Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan jemaat KBC. Saya bangga kepada Tuhan karena melihat pekerjaan kasih karunia Tuhan yang dikerjakan dalam jemaat KBC. Saudaraku, saya melihat mereka bertumbuh menjadi jemaat yang cinta akan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi jemaat yang cinta pekerjaan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi jemaat yang mengasihi dan mencintai gembalanya dan keluarganya. Mereka bertumbuh menjadi jemaat yang suka berkorban, suka memberi. Tidak perlu diminta-minta, tetapi mereka melakukan itu. Saya tidak melakukan apa-apa kecuali saya hanya fokus mengajar mereka dengan firman Tuhan. Saya menyebut nama-nama mereka satu persatu dalam doa saya setiap hari. Dan saya dan istri saya dan seluruh anak-anak saya memberi hidup, menggembalakan mereka dengan tulus tanpa pamrih. Kami memberi hidup kami dan kami melihat pekerjaan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan dalam kehidupan jemaat KBC. Terima kasih leaders, terima kasih semua jemaat KBC. Kalian adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam kehidupan saudara masing-masing dan dalam pekerjaan Tuhan di KBC ini, sehingga KBC sungguh-sungguh bertumbuh ke arah visi yang Tuhan
berikan. KBC bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat lain. KBC bisa menjadi berkat bagi hamba Tuhan di tempat lain. Dan KBC bisa menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Beri hidupmu, beri hati untuk Tuhan. Dan kita akan melihat pekerjaan kasih karunia Tuhan semakin dinyatakan dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara tetap antusias. Amin. Tetap dalam sikap hormat, tetap dalam sikap lapar dan haus akan Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti penyampaian firman Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah penyembahan sejati. Yang akan saya ambil dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 24, tapi saya mengajak kita semuanya membaca mulai dari ayat 13. Seperti ini. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 24. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, dari teks kita pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk mempelajari 3 hal dari ayat-ayat yang telah kita baca. Yang pertama, kita akan belajar tentang pintu masuk kepada penyembahan yang benar. Yang kedua, kita akan belajar tentang membangun penyembahan yang benar. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang penyembahan sejati. Saudara siap mengikutinya? Tetap rendah hati, tetap lapar dan haus akan Tuhan, fokus, jangan disambi dengan hal-hal yang lain, supaya firman Tuhan datang kepada saudara dengan penuh kuasa dan mengubah hidup saudara. Yang pertama, mari kita pelajari pintu masuk kepada penyembahan yang benar. Itu terdapat di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Air itu ini dalam konteksnya adalah air sumur, karena mereka sedang bercakap-cakap di depan sumur Yakub, Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perhatikan bahwa
apa yang dipikirkan oleh perempuan itu selalu kepada air yang ada dalam sumur itu. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, saudaraku, percakapan pendahuluan yang dibangun oleh Yesus itu nyata berhasil. Percakapan pendahuluan yang dibangun oleh Yesus, percakapan dengan perempuan Samaria itu sangat berhasil. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa perempuan Samaria itu tidak merasa tersinggung ketika Yesus mulai menggeser percakapan itu dari percakapan yang sifatnya jasmani menuju kepada percakapan yang sikapnya rohani. Perhatikan bahwa tanpa transisi, tiba-tiba saja Tuhan Yesus menanggapi ketika perempuan itu minta, "Berikanlah aku air itu." Tiba-tiba Yesus langsung menggeser dari percakapan yang sifatnya jasmani kepada percakapan yang sifatnya rohani. Langsung berkata seperti ini, "Pergilah, panggillah suamimu." Nah, saudaraku, perempuan Samaria itu tidak tersinggung karena orang Yahudi yang dihadapinya, yaitu Yesus, sangat menghargainya, tidak menyerang dan tidak menghakimi. Karena perempuan Samaria itu merasa tidak diserang, tidak dihakimi, maka perempuan itu memberi respons yang sangat bagus. Dia terbuka, mesti lawan bicaranya yaitu Yesus mencoba menyinggung hidup pribadinya. Respon perempuan itu sangat terbuka dan jujur. Perempuan itu jujur sekali. Dia mengakui bahwa dia bukan perempuan yang baik-baik, dia bukan orang yang baik-baik. Dia adalah orang yang najis dan penuh dosa. Nah, saudaraku, dari keterbukaannya itu, Yesus membawa perempuan Samaria ini kepada sebuah pintu penyembahan yang benar. Dari keterbukaan perempuan Samaria itu menanggapi perkataan Yesus, Yesus membawa dia masuk ke dalam pintu penyembahan yang benar. Dan pintu penyembahan yang benar itu adalah pertobatannya. Nah, saudaraku, dari kesaksian Alkitab dalam pasal yang lain, kita tahu bahwa perempuan Samaria ini menerima tantangan Yesus untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara bisa baca nanti bahwa perempuan Samaria ini akhirnya dia bertobat dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan melalui hidupnya banyak orang yang menerima Yesus. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari poin pertama ini, pintu masuk kepada penyembahan yang benar? Untuk masuk dalam penyembahan yang benar, harus melalui pintu yang benar. Untuk masuk kepada penyembahan yang benar, harus melalui pintu masuk yang benar. Dan pintu yang benar untuk masuk kepada penyembahan yang benar itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh adalah pintu masuk kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Tanpa pertobatan, tidak seorang pun bisa masuk bertemu menyembah Tuhan. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak seorang pun bisa bertemu kepada Tuhan.
menyembah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang belum bertobat, maka rohnya masih mati. Seluruh kehidupannya semata-mata duniawi seperti perempuan Samaria ini. Nah, saudaraku, orang yang hidupnya semata-mata duniawi, dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Karena itu, seorang yang mau masuk kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan, dia harus mengambil langkah yang menentukan terlebih dahulu, yaitu memutuskan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat meninggalkan kehidupan dalam dosa, menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari, adalah pintu masuk dalam sebuah penyembahan yang intim kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya mau katakan seperti ini. Pintu masuk kepada penyembahan yang intim dengan Tuhan bukan agama kita. Pintu masuk kepada penyembahan intim dengan Tuhan bukan kesalehan manusiawi kita. Pintu masuk kepada penyembahan yang intim dengan Tuhan bukan pengetahuan teologi kita. Pintu masuk kepada penyembahan yang intim kepada Tuhan bukan seberapa banyak kita bisa hafal ayat Alkitab, saudaraku. Hanya pertobatan yang sungguh-sungguh yang bisa membawa saudara dan saya kepada penyembahan yang intim kepada Tuhan. Sekali lagi, tanpa adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak mungkin saudara dan saya bisa masuk kepada penyembahan yang intim dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa masuk kepada penyembahan yang benar kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah membangun penyembahan yang benar. Setelah kita mengerti pintu masuk kepada penyembahan yang benar, maka penyembahan yang benar itu harus kita bangun sedemikian rupa dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita benar-benar bisa bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam hadiratnya yang intim. Membangun penyembahan yang benar, ayat 20-23. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saya ulangi, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku, setelah Yesus menunjukkan pintu kepada penyembahan yang benar, setelah Yesus menunjukkan kepada perempuan Samaria itu pintu menuju penyembahan yang benar, dalam ayat 20-23 ini Yesus hendak mengajar perempuan Samaria ini untuk membangun penyembahan yang benar. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus pertama-tama adalah, ini luar biasa saudaraku. Dalam ayat 20-23 ini Yesus hendak merombak konsep salah tentang penyembahan yang dimiliki oleh perempuan Samaria itu, yang diwarisi dari nenek moyangnya. Saudaraku, perhatikan, membangun penyembahan yang benar, Yesus mengajarkan kepada perempuan itu
Yesus merombak terlebih dahulu konsep salah tentang penyembahan dari perempuan Samaria itu yang diwarisi dari nenek moyangnya, saudaraku. Dan empat hal menonjol konsep yang salah tentang penyembahan dari perempuan Samaria itu adalah objek penyembahannya salah, sebatas liturgis, terpaku dengan kiblat atau tempat, dan terjadi secara jasmania. Nah, itu konsep yang dimiliki oleh perempuan Samaria tentang penyembahan. Objeknya salah, hanya sebatas liturgis, terpaku dengan kiblat atau tempat, dan terjadi secara jasmania. Nah, keempat hal itulah yang akan dirombak oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus membawa perempuan Samaria itu kepada pengajarannya membangun penyembahan yang benar. Nah, penyembahan yang benar yang diajarkan oleh Yesus adalah penyembahan yang benar ditujukan kepada objek yang benar. Dalam konteks ini adalah objek yang benar bagi penyembahan yang benar adalah Bapa. Bapa di sini menunjuk kepada pribadi Allah Bapa, saudaraku ya. Karena dalam Yohanes hampir tidak pernah ketika Yohanes berkata Bapa itu ditujukan kepada Bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub, atau Bapa leluhur dari orang-orang Samaria. Penyembahan yang benar ditujukan kepada objek yang benar dalam konteks ini adalah Bapa. Dan penyembahan yang benar dibangun dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Penyembahan yang benar kiblatnya bukan tempat tetapi pribadi. Dan penyembahan yang benar terjadi secara rohani. Haleluya, haleluya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di poin kedua ini? Untuk bisa masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam, untuk bisa masuk ke dalam penyembahan yang lebih intim dengan Tuhan, saudaraku, kita harus memutuskan mulai dari sekarang merombak total semua konsep salah tentang penyembahan. Untuk bisa masuk ke dalam penyembahan yang lebih intim dan dalam dengan Tuhan, kita harus memutuskan mulai dari sekarang, jika masih ada konsep-konsep yang salah tentang penyembahan, kita harus rombak itu semuanya dan menggantikannya dengan konsep penyembahan yang benar yang diajarkan oleh Yesus. Nah, konsep penyembahan yang benar adalah pastikan bahwa ketika kita menyembah, maka objek penyembahan kita itu benar. Ketika kita menyembah, kita sedang mengagumi Bapa. Kita sedang berintim-intim dengan Bapa. Amin, saudaraku. Pastikan ketika kita menyembah, penyembahan kita harus dibangun atas dasar pengenalan pribadi kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku, tidak mungkin orang bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Penyembahan kita harus dibangun atas dasar pengenalan pribadi kita kepada Tuhan, bukan atas dasar emosi, bukan atas dasar suasana-suasana tertentu. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita mau menyembah, kita mencoba membangun suasana-suasana tertentu sehingga kita bisa menyembah Tuhan, dan ada istilah, oh penyembahan kita naik, oh penyembahan itu tidak naik. Nah, saudaraku, penyembahan yang benar tidak dibangun atas dasar suasana-suasana tertentu yang kita ciptakan, saudaraku.
Penyembahan yang benar tidak dibangun di atas dasar suasana hati kita. Tapi penyembahan yang benar harus kita bangun di atas pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada istilah penyembahan ini naik, penyembahan itu enggak naik. Naik kemana? Naik ke gunung. Jadi penyembahan yang benar tidak dibangun di atas dasar emosi. Penyembahan yang benar tidak dibangun atas dasar suasana tertentu yang kita ciptakan sendiri. Yang berikutnya yang diajarkan oleh Yesus, penyembahan yang benar adalah pastikan kiblat penyembahan kita adalah pribadi Yesus saja. Perempuan Samaria itu menunjuk kepada gunung-gunung tertentu. Kiblatnya kepada tempat. Nah, penyembahan yang benar tidak pernah berkiblat kepada tempat. Tetapi penyembahan yang benar itu kiblatnya adalah pribadi, yaitu Yesus. Artinya adalah di dalam Yesus, ketika kita menyembah di dalam Yesus, kita bisa langsung bertemu dengan Bapa. Kita bisa menyembah Bapa, kita bisa intim-intim dengan Bapa, dan kita bisa menikmati Bapa. Bapa bisa menikmati kita, kita bisa menikmati Bapa, dan hal itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, penyembahan kita harus berlangsung secara rohani, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, saya mau katakan seperti ini. Penekanan kepada style dan hal-hal lahiriah bukanlah penyembahan yang benar dan dikehendaki Bapa. Penekanan kepada style atau gaya, ya, dan hal-hal lahiriah bukanlah penyembahan yang benar dan dikehendaki Bapa. Nah, saudaraku, bangun penyembahan yang benar kepada Tuhan. Objek kita harus benar. Penyembahan kita harus kita bangun di atas pengenalan pribadi kita kepada Tuhan. Kiblat penyembahan kita adalah pribadi Yesus sendiri. Dan penyembahan kita harus berlangsung secara rohani, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, penyembahan seperti yang diajarkan Yesus inilah yang diajarkan di gereja kita, yaitu Charis Bethel Church. Itu yang kita ajarkan, penyembahan yang benar. Amin, saudaraku. Sampai di sini saudara bisa mengikutinya. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, penyembahan sejati dari ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, kata roh dalam ayat ini menunjuk kepada roh manusia. Roh manusia yang merupakan bagian paling esensial, bagian paling terdalam dalam manusia, yang menentukan terjadinya penyembahan yang benar. Nah, saudaraku, perempuan Samaria itu harus dibaharui rohnya supaya bisa menyembah Tuhan. Tuhan Yesus sedang mengarahkan kepada perempuan Samaria itu, bahwa perempuan Samaria itu harus dibaharui rohnya. Yesus memberi alasan kepada perempuan Samaria itu, kenapa harus menyembah dalam roh? Tuhan Yesus katakan alasannya adalah karena Allah itu roh. Nah, saudaraku, manusia harus menyembah Tuhan dengan rohnya yang sudah dihidupkan kembali. Manusia harus menyembah Tuhan dengan rohnya yang sudah dibaharui. Roh manusia yang sudah dibaharui
bisa bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan yang intim. Berikutnya Yesus mengajarkan bahwa bukan hanya dalam roh, tetapi juga dalam kebenaran. Manusia harus menyembah Tuhan dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya dalam ketulusan, dalam keterbukaan kepada Tuhan, tidak menyembunyikan rahasia apapun, tidak sedang hidup di dalam dosa. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan apa yang bisa kita pelajari di bagian akhir dari khotbah ini, penyembahan sejati. Ya, saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Penyembahan sejati adalah penyembahan yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan sejati adalah penyembahan yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, kata roh di sini sama sekali tidak merujuk pada penggunaan bahasa roh dalam penyembahan yang mengakibatkan penyembahan itu menjadi benar. Sekali lagi saya ulangi, kata roh dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24 ini sama sekali tidak merujuk pada penggunaan bahasa roh. Sehingga kita berpikir bahwa penggunaan bahasa roh dalam penyembahan mengakibatkan penyembahan kita menjadi benar. Tidak seperti itu. Penggunaan bahasa roh bukan penyebab penyembahan kita menjadi benar. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Penggunaan bahasa roh dalam penyembahan kita bukan penyebab penyembahan kita menjadi benar. Kita tadi sudah belajar bahwa penyembahan kita benar ketika kita masuk melalui pintu yang benar, yaitu pertobatan. Bukan bahasa roh, tetapi pertobatan. Ya, saudaraku, sayangnya masih terlalu banyak pengajaran yang keliru dalam poin ini. Masih ada yang mengajarkan bahwa kata roh dan kebenaran dalam Yohanes 4, 23 dan 24 ini diterjemahkan langsung bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah dengan bahasa roh. Saudaraku, itu tidak benar, saudaraku. Karena roh di situ adalah menunjuk kepada roh manusia. Pesan yang Yesus hendak sampaikan dalam ayat 24. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan sejati yang diawali dengan pembaharuan roh kita, yang diawali dengan roh kita dihidupkan kembali oleh Yesus. Kita lahir baru, lalu kemudian kita tindak lanjuti dengan hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Itulah penyembahan sejati. Saya ulangi, pesan yang Yesus hendak sampaikan dalam ayat 24 ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya itu merujuk kepada penyembahan sejati yang diawali dengan pembaharuan roh kita, kemudian kita lahir baru, kemudian kita tindak lanjuti dengan hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Amin, saudaraku. Sesungguhnya penyembahan sejati merujuk pada penyembahan sebagai gaya hidup orang benar di mana saja dan kapan saja. Kalau kita mengikuti konteks dalam ayat ini, Tuhan Yesus sedang membangun gaya hidup dari perempuan Samaria ini yang keduniawian kepada gaya hidup yang rohani. Nah, gaya hidup yang rohani itulah yang disebut sebagai penyembahan sejati. Sesungguhnya penyembahan sejati merujuk pada penyembahan sebagai gaya hidup orang benar di mana saja dan kapan saja. Segala sesuatu yang kita lakukan
Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang benar diterangi oleh firman Tuhan dan ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu adalah bentuk penyembahan sejati kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan, kita tujukan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai penyembahan sejati. Kalau kita membangun keluarga kita di dalam kebenaran dan bersama keluarga kita memuliakan nama Tuhan, itulah bentuk penyembahan kita, saudara. Ketika kita melakukan pekerjaan kita yang menjadi tanggung jawab kita, ketika kita melakukannya di dalam kebenaran Tuhan, kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada waktu kita bekerja, itulah bentuk penyembahan sejati kita, saudara. Karena penyembahan sejati itu merujuk, mengacu kepada penyembahan sebagai gaya hidup kita. Amin, saudaraku. Sekali lagi, penggunaan bahasa roh bukan penyebab penyembahan kita menjadi benar. Ada banyak yang masih keliru dalam hal ini. Menyembah begitu antusias semua berbahasa roh, tetapi selesai berbahasa roh, gaya hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ini ironis, saudaraku. Ironis sekali, bertolak belakang. Jago berbahasa roh, tetapi hidup di dalam dosa pun juga berlangsung terus. Di waktu yang lain berbahasa roh, di waktu yang lain lagi gaya hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Penyembahan sejati bukan sekedar nyanyian kita. Ingat ini, penyembahan sejati bukan sekedar nyanyian kita. Penyembahan sejati bukan sekedar musik kita. Penyembahan sejati bukan sekedar pelayanan kita di dalam gedung gereja, tetapi penyembahan sejati adalah gaya hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita berusaha di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya apapun yang kita lakukan di dalam takut akan Tuhan, kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka itulah yang disebut penyembahan sejati. Gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Orang lain melihat hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Orang lain melihat hidup kita meninggikan nama Tuhan. Orang lain melihat hidup kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itulah penyembahan sejati yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus yang kita cintai, saudaraku. Amin, saudaraku. Melalui khotbah ini saya mengajak kita semuanya, mari beri hidup. Bangun gaya hidup yang menyembah kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita lakukan di dalam takut akan Tuhan. Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah penyembahan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Allah yang kita kasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tanggapi